Imade Ray Eri Setiawan, NIM 19011123, semester 3, Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Subriwo Denpasar. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas psikologi agama dengan dosen pengampu Ida Ayu Adi Armini SAG MAG. Di video kali ini saya mengambil tema beberapa teori-teori psikologi agama beserta pakarnya. Nah, ayo kita simak video saya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi agama. Psikologi agama terdiri dari dua kata, yakni psikologi dan agama. Psikologi agama merupakan cabang dari psikologi yang berguna untuk mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip psikologi yang diambil dari perilaku, bukan keagamaan. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan duniawi yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Definisi psikologi agama. Kata psikologi atau ilmu jiwa dipergunakan secara umum untuk ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Psikologi secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa yang normal, dewasa, dan beradab. Nah, yang selanjutnya ada definisi psikologi agama menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Robert Toulis, yang mengidentifikasi psikologi sebagai ilmu tentang tingkah laku dan pengalaman manusia. Yang kedua ada menurut Plato, yang mengartikan psikologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat manusia. Yang ketiga ada psikologi agama menurut Dr. Zakia Derajat, yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku orang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Nah, dalam psikologi agama dapat dijelaskan bahwa ada beberapa teori seperti 1. Teori monistik, 2. Teori fakulti, 3. Teori evolusi. Nah, berikut akan saya jelaskan tentang ketiga teori tersebut. Yang pertama, teori monistik. Menurut teori monistik, yang menjadi sumber dari kejiwaan agama dan ada banyak manfaat psikologi agama dalam kehidupan sehari-hari ini berasal dari suatu sumber kejiwaan. Sumber kejiwaan yang dominan tersebut berbeda menurut para ahli, yakni yang pertama, Thomas van Aquino. Menurut dia yang mendasari kejiwaan agama adalah berpikir. Manusia bertuhan karena memakai kemampuan berpikir yang dimiliki. Kehidupan beragama sendiri merupakan refleksi dari kehidupan manusia itu sendiri. Yang kedua ada Friedrich Hegel. Menurut dia, agama merupakan sebuah pengalaman yang sungguh benar dan tepat karena bersifat abadi, sehingga peranan psikologi agama dalam proses mendidik anak sangatlah penting. Yang ketiga, menurut Friedrich Schleiermacher, yang berpendapat jika sumber keagamaan adalah rasa dari ketergantungan yang mutlak. Yang keempat ada Rudolf Otto. Menurut Rudolf Otto, mengenai teori monistik psikologi agama, sumber jiwa adalah rasa kagum dari the world order atau yang sama sekali lain. Selanjutnya ada William Dougal. Ia berpendapat jika tidak ada insting khusus mengenai sumber jiwa keagamaan, namun dari 14 insting yang ada pada diri manusia, maka terjadi dari dorongan insting tersebut secara terintegrasi. Dan selanjutnya ada Sigmund Freud. Menurut dia, psikologi agama dalam kehidupan, yakni kejiwaan yang menjadi sumber kejiwaan agama, adalah naluri seksual atau libido seksual.
Berdasarkan libido tersebut, maka timbul ide mengenai Tuhan beserta upacara keagamaan dengan beberapa proses. Yang pertama ada Oedipus kompleks, yang kedua ada father image. Oedipus kompleks yaitu bercerita jika karena cinta pada ibunya, maka Oedipus membunuh sang ayah, dan di saat ayahnya mati, maka timbul rasa bersalah pada diri sendiri. Yang kedua ada father image, yang dihantui dengan rasa bersalah dan timbul penyesalan. Mereka kemudian memuja dengan alasan sebab dari pemujaan tersebut menurut Freud sebagai asal dari upacara keagamaan, sebab agama terjadi dari intuisi manusia. Yang kedua ada teori fakulti. Teori fakulti berpendapat jika tingkah laku manusia tidak hanya bersumber dari faktor tunggal, akan tetapi terdiri dari beberapa unsur seperti fungsi cipta atau reason, rasa atau emoticon, dan juga karsa atau will. Menurut teori fakulti atau fakulti teori, perbuatan manusia yang memiliki sifat keagamaan akan dipengaruhi dengan 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi cipta, yang kedua fungsi rasa, yang ketiga fungsi karsa. Nah, dari 3 fungsi tersebut saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada fungsi cipta, yakni fungsi intelektual manusia, di mana lewat cipta maka seseorang bisa membandingkan dan menilai, yang kemudian akan memutuskan tindakan terhadap stimulus tertentu termasuk agama. Yang kedua ada fungsi rasa, yakni suatu tenaga dalam jiwa manusia yang berperan dalam membentuk motivasi dalam tingkah laku seseorang. Lewat fungsi rasa maka bisa menyebabkan penghayatan dalam hidup beragama yang kemudian akan memberi makna untuk kehidupan beragama. Yang ketiga ada fungsi karsa, yakni fungsi eksklusif dalam jiwa manusia yang berguna untuk mendorong terjadinya pelaksanaan doktrin dan ajaran agama. Nah, di sini ada menurut G.M. Stratton yang mengungkapkan teori konflik, mengatakan jiwa yang akan menjadi sumber kejiwaan agama adalah terjadinya konflik dalam kejiwaan manusia. Keadaan yang berlawanan seperti baik dan buruk, moral dan immoral, pasif dan aktif, rendah diri dan percaya diri bisa menyebabkan pertentangan atau konflik di dalam diri manusia. Nah, di sini ada 2 konflik yang akan saya jelaskan. Yang pertama, liturgi, keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari keadaan yang terdahulu agar bisa tetap dilanjutkan. Ada ditargi, keinginan untuk kembali ke dalam keadaan semula sebagai benda mati atau anorganisasi. Nah, di sini ada menurut Zachariah Derajat yang berpendapat jika dalam diri manusia terdapat kebutuhan pokok. Ia mengatakan jika selama kebutuhan jasmani dan rohani, manusia juga memiliki kebutuhan untuk keseimbangan kehidupan jiwa. Di sini ada menurut W.H. Thomas yang mengungkapkan beberapa fungsi jiwa dalam psikologi atau sumber jiwa agama adalah 4 jenis ketahanan mendasar yang ada di dalam jiwa manusia, yaitu 1. Keinginan untuk keselamatan atau security. 2. Keinginan untuk mendapatkan penghargaan atau recognition. 3. Ada keinginan agar kita bisa ditanggapi atau respon. 4. Keinginan pengetahuan atau pengalaman baru atau news impresi. Klarifikasi teori agama. Teori agama dapat diklarifikasi ke dalam substantif atau esensial. Teori-teori yang berfokus pada isi agama dan isi makna yang dimiliki bagi orang-orang yang menganutnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap orang-orang memiliki imam karena keyakinan yang masuk akal, karena mereka memegang nilai dan dipahami oleh mereka.
Teori-teori oleh Taylor dan Fraser berfokus pada nilai, pengalaman, jenis agama dan penganutnya. Rudolf Otto yaitu berfokus pada pentingnya pengalaman religius, lebih khususnya pengalaman yang baik, menarik dan menakutkan. Dan Mircea Eliade berfokus pada keindahan atau kerinduan untuk mendapatkan kesempurnaan di dunia orang lain. Pencarian makna dan pencarian pola dalam mitologi di berbagai agama adalah contoh dari teori substansi atau fungsional dan dalam berbentuk yang lebih kuat reduksionis. Teori-teori yang berfokus pada fungsi sosial atau psikologi bahwa agama milik untuk kelompok atau seseorang. Nah, yang terakhir ada teori evolusi. Teori evolusi ini melihat agama sebagai salah satu adaptasi atau pokok sampingan. Teori adaptasi melihat agama sebagai nilai adaptif bagi kelangsungan hidup manusia. Pleistocene, teori sampingan melihat agama sebagai standards. Nah, cukup untuk video kali ini, dan mohon disimak baik-baik, atau jika ada kata yang saya ucap mohon dimaafkan. Nah, saya mengharapkan pada video kali ini agar yang menonton meresapi dan dapat memberi kritik, saran. Nah, dimana video saya ini tidak luput dari kata sempurna dan mohon dimaafkan atas salah kata saya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.